Selamat pagi, eee, sahabat ISK. Kita Selamat kembali pagi. lagi di ISK Podcast bersama saya, Alex Darmawan, dan bintang tamu kita ada Bapak Bambang Purwanto. Oke. Ya, selamat pagi, Pak. Dari Inspektorat Kabupaten Kudus. Eee, untuk hari ini kita akan berbincang-bincang ria ya, Pak, ya. Ya, Oke. santai. Ya. Ya agak apa, jangan serius-serius lah. Yang penting serius dikit ya. Ya. Oke. Bisa diperkenalkan dulu, Pak, Bapak dari Inspektorat bidang apanya? Ya, jadi nama saya Bambang Purwanto ya. Dan dinas sehari-hari kami ada di Inspektorat Kabupaten Kudus dan kami sebagai fungsional auditor dan juga kebetulan punya kesibukan kecil sebagai penyuluh anti korupsi di Kudus juga. Hari-hari ini nih, ini Pak ya, Pak, banyak instansi-instansi itu yang belum tahu integritas itu apa itu. Zona integritas itu menurut Inspektorat itu apa sih, Pak, yang sebenarnya itu loh? Ya, zona integritas itu terdiri dari dua kata ya. Yang pertama zona dan yang kedua integritas ya. Kemudian integritas itu sendiri bisa kita artikan adalah sebagai suatu kualitas diri ya, di mana hal ini menunjukkan adanya satu kesatuan antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat, itu ada menyatu, terintegrasi. Kemudian juga itu Jadi terintegrasi ini ya, terintegrasi ya. apa Kemudian sikapnya ya? Atau gimana? ya antara Perilaku apa sikap itu? nilai, kemudian antara apa yang diomongkan dengan apa yang menjadi tindakan itu sama. Oh gitu. Kemudian juga ada kesetiaan terhadap nilai-nilai dan moral. Jadi dengan demikian ketika seseorang memiliki integritas itu, ya artinya apa yang diucapkan, apa yang ditampilkan dan apa yang diperbuat itu adalah selaras. Kalau ini pandangan seorang ustadz ya mungkin ini analog lah dengan apa yang sering dikatakan sebagai iman dan takwa. Jadi ada keyakinan diri, dan ketika keyakinan itu benar-benar sudah menjadi miliknya, maka apa yang diucapkan itu juga akan konsisten dengan apa yang diyakini. Demikian pula apa yang diperbuat. Jadi integritas, meskipun ini kata populer, jarang dikaitkan dengan istilah iman dan takwa, menurut imat kami itu adalah suatu kesamaan. Setidaknya itu ada korelasi atau ada kemiripan antara satu kata dan kata yang antara itu, integritas dan iman dan takwa itu tadi. Kemudian tadi zona integritas. Kalau zona itu merujuk pada suatu tempatnya, suatu wilayah begitu. Jadi ketika ada pembangunan zona integritas itu dimaksudkan adalah suatu wilayah birokrasi yang di sana itu pimpinannya dan seluruh pegawainya itu memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan suatu kondisi yang bersih dan melayani. Jadi dengan kata lain, zona integritas itu adalah satu wujud, kalau ini dalam layanan publik adalah satu kantor begitu,
yang di sana terbangun ya sistem yang di dalamnya itu adalah mereka-mereka yang memiliki dedikasi yang tinggi sehingga hasil kinerjanya itu juga bisa dikatakan bersih dan berkualitas tinggi. Kira demikian. Oke, berarti bersikap ya dan Iya. berperilaku untuk menuju ke integritas yang inilah. Iya. Jadi konteksnya dengan pembangunan zona integritas itu berarti begini, ketika program ini dilaksanakan, maka diharapkan suatu kantor atau suatu unit kerja itu nanti akan terbangun suatu kondisi di mana di situ tidak ada korupsi. Dan sekaligus di situ juga layanannya akan terjamin lebih baik dari Efektif dan rata-rata. efisien. Ya efektif, ya efisien, ya memuaskan. Ya. Ada atribut lain misalnya ya mudah, ya nyaman, ya murah dan sebagainya. Jadi ciri-ciri positif itu akan menjadi warna atau menjadi atribut dari layanan di birokrasi tersebut. Ya. Berarti zona integritas itu wajib lah istilahnya, Pak. Buat semuanya, ya. Iya. Idealnya memang demikian. Wajib ya. Karena pada prinsipnya layanan publik itu bahkan ada target pada tahun 2025 ini adalah menjadi layanan berkelas dunia. Artinya seluruh layanan publik seharusnya demikian. Sudah mulai internasional ya. Iya. Go public lah istilahnya. Iya, kualitasnya diharapkan seperti itu. Namun demikian kondisi ini tidak serta-merta seperti yang kita harapkan. Ini masih ada PR dan belum semua unit kerja itu bisa menyandang predikat atau belum ada kesiapan membangun zona integritas menuju ke wilayah birokrasi WBK ya, wilayah bebas korupsi. Dan nanti ketika ini berhasil lebih berkembang lagi akan meningkat lagi menjadi WBBPM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sedangkan saat ini memang masih sangat terbatas, tapi pada prinsipnya pada saatnya semua unit kerja terutama pelayanan publik itu seharusnya lah memiliki karakter yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan yang terbaik. Itu identik dengan istilah membangun zona integritas menuju kepada WBK, wilayah bebas korupsi, menuju WBPM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya. Berarti ada makna dari apa? Dari zona integritas itu sendiri ya. Maknanya itu apa nih Pak? Untuk apa? Cenderung kemana lah? Iya, karena harapannya adalah menjadi satu pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang di situ tidak ada korupsi, ya tentu saja ini ditargetkan menjadi pelayanan yang menjadi kepercayaan masyarakat, pelayanan yang tidak terdapat tidak mengecewakan atau layanan yang memang sesuai dengan harapan masyarakat. Jangan terjadi layanan publik itu selalu saja ada keluhan. Misalnya, di sana ada, mohon maaf, misalnya ada pungutan liar, di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang kesannya ribet dan sebagainya. Hal-hal seperti itulah yang menjadi konsentrasi pembangunan zona integritas untuk dibenahi, untuk
gantikan dengan model atau dengan pola-pola baru yang itu menjamin masyarakat yang dilayani akan menjadi lebih nyaman dan lebih puas untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Jadi kalau sudah ada model kayak gitu role-nya, Ya, bisa diaplikasikan lah istilahnya untuk ke manakah itu ke zonanya itu integritas itu. iya. Jadi ini kan program zona integritas, membangun zona integritas. Tentu ini sudah dibarengi dengan instrumen yang relatif sudah terstruktur, sudah sistematis. Demikian rupa sehingga ketika ini kita ikuti program-program perbaikan, program-program pembangunan itu kita ikuti, maka model layanan yang kemarin-kemarin itu ada hambatan, ada kesulitan, ada keluhan, maka insya Allah akan bisa dibenahi. Jadi itu sudah dipersiapkan sistemnya. Hanya saja sistem ini memang harus diterapkan demikian rupa secara konsisten. Itu sebabnya setiap unit kerja yang membangun zona integritas itu dipersyaratkan terlebih dahulu harus memiliki komitmen yang kuat, memiliki tekad yang kuat. Itu syarat utama. Ketika pimpinan dan para pegawainya belum memiliki komitmen yang kuat, maka ya bukannya tidak mungkin ya, tetapi itu mungkin akan menjadi tantangan yang terberat atau yang sulit. Kemudian ada konsistensi ya, kemudian ada kedisiplinan dan ada tanggung jawab, sehingga ketika akan membenahi berbagai persoalan layanan di kantor itu tadi ya relatif mudah, tidak perlu harus dipaksa-paksa, tidak perlu harus banyak perdebatan segala macam. Semuanya sudah mempersiapkan diri bahwa saya sanggup, saya harus mampu berkolaborasi antar teman, hubungan antara pimpinan dan bawahan sudah kompak. Jadi itu menjadi syarat utama, dan itu sebabnya maka memang membangun zona integritas itu tidak sembarangan untuk semacam ditawarkan atau ditunjuk, tidak, tetapi lebih mengutamakan siapa yang sudah sanggup untuk membangun zona integritas. Nah, itulah yang biasanya akan menjadi prioritas untuk kita support bersama-sama membangun zona integritas. Meskipun pada prinsipnya kembali di harapan bersama tadi adalah semua layanan publik seharusnya lah mengikuti langkah-langkah perbaikan seperti model program zona integritas. Lebih efektif ya. Iya, harapannya lebih efektif dan lebih cepat tercapai. Gitu. Berarti zona integritas itu mengurangi resiko korupsi ya Pak? Oh iya, jadi zona integritas itu kan prosesnya, proses membangun. Kemudian apa yang ingin dituju? Memang kalau kita urai secara teknis operasional banyak, tetapi ketika kita kategorikan dalam kategori yang utama, sesungguhnya yang ingin dibidik itu adalah dua aspek ini. Dua itu apa saja? Yang pertama adalah bersih dari korupsi, yang kedua adalah kualitas layanan publik. Nah, ketika dua hal ini sudah tercapai, dan pada umumnya ketika dua hal ini sudah tercapai, hal ikhwal aspek pendukung yang lain ini ya otomatis mengikuti.
Iya, kayaknya tidak mungkin lah kalau bersih itu tanpa ada upaya-upaya yang memang sudah bagus. Iya. Ada model-model yang memang ini sudah dilakukan secara konsisten. Nah, sehingga buah akhir atau kinerjanya atau endingnya atau outcome-nya itu adalah suatu wujud birokrasi yang bersih dari korupsi. Tapi bisa kita perluas sedikit, yang kita maksud bersih itu sebetulnya tidak hanya bersih dari korupsi saja, tetapi terkandung pengertian juga bersih dari berbagai penyimpangan, termasuk penyimpangan administratif. Sedangkan dimensi yang kedua yang ingin diwujudkan sekali lagi adalah kualitas layanan publik. Kualitas layanan publik yang bagaimana? Ya, layanan yang mudah, layanan yang murah, layanan yang tidak berbelit-belit, ya layanan yang sering bikin jengkel misalnya. Nah, yang seperti itu menjadi concern dari proses pembangunan zona integritas. Dan itu sebabnya maka ketika pemerintah sedang giat-giatnya membangun zona integritas itu, diharapkan semua komponen itu bisa memberikan kontribusi yang baik, yang efektif. Jadi sangat mungkin misalnya karena dalam zona integritas itu antara lain adalah menyelenggarakan atau menyediakan saluran pengaduan masyarakat. Nah, dengan penyediaan media yang seperti ini diharapkan akan tumbuh partisipasi dari masyarakat untuk memberikan ya urun-urun rembuk atau katakanlah masukan-masukan. Barangkali suatu lembaga yang sedang kita bangun zona integritasnya itu tadi masih ada beberapa kelemahan. Hanya saja kita menyayangkan ketika ada saluran seperti itu, kita masih mendengar bahwa kesannya itu adalah seperti ya komunikasi yang kurang sehat. Sehingga terkesan ini mencari-cari persoalan. Nah, yang seperti itu mari kita bersama-sama untuk kita bangun bersama. Karena pada prinsipnya antara pemerintah dengan masyarakat itu saling membutuhkan. Ketika masyarakat butuh layanan yang baik, pemerintah pun butuh ada pemikiran-pemikiran yang istilahnya Positif. Untuk simbiosis membangun, ya. mutualisme. Nah, jadi bolehlah memberikan masukan, tapi ketika ada hal-hal yang memang ada sisi lemahnya misalnya, tidak perlu itu menjadi yang dibesar-besarkan sehingga lupa kepada hal-hal yang seharusnya diberikan pemikiran-pemikiran positifnya. Itu juga sebetulnya sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah pun ketika membangun zona integritas dengan senang hati memberikan fasilitas yang selonggar-longgarnya. Silakan Anda memberikan masukan kepada kami. Insya Allah nanti kami pun akan coba pikirkan. Syukur kalau masyarakat juga berkenan sekaligus memberikan solusi yang terbaik untuk kami. Dengan begitu, maka berbagai persoalan bisa dipikirkan bersama dan hasilnya juga relatif akan lebih cepat. Itu salah satu harapan pemerintah ketika membuka membangun zona integritas yang di dalamnya adalah mewajibkan menyediakan media komunikasi dengan eksternal, itu dengan harapan ada kolaborasi, ada partisipasi yang positif dari stakeholder. Tapi kan untuk zaman sekarang ya itu tadi untuk komunikasi kan sudah ke HP dan internet, ya kan? Ya. Sudah masuk ke situ, ada kuesioneris di situ kan untuk pertanyaan-pertanyaan apa. Ya. Nah itu apa sudah dijalankan belum sekarang selama ini Pak? Menurut dari ini ya Pak.
pada prinsipnya semua unit pembangun zona integritas sudah menyelenggarakan atau menyediakan media yang seperti itu. Hanya saja mungkin ya ada yang masih relatif konvensional, katakanlah berupa kotak saran misalnya. Sementara itu kita tahu dewasa ini yang namanya HP itu siapapun punya, bahkan anak-anak pun punya. Ya. Ngapain kita harus ribet-ribet memanfaatkan kotak saran yang itu pun belum tentu bersih ya. Ya. Maka yang praktis adalah menggunakan WA misalnya. Nah, membangun zona integritas ya seharusnya disesuaikan seperti itu. Jangan seperti tempo dulu terus-menerus. Harus ada perbaikan-perbaikan. Dengan begitu mediasi komunikasi antara pembangun zona integritas dengan masyarakat ini juga semakin baik, semakin lancar. Dan hal-hal seperti inilah kelihatannya sepele, tetapi sesungguhnya itu adalah sangat dibutuhkan dalam rangka untuk menjalin kolaborasi, untuk mempercepat perkembangan supaya layanan publik ini cepat menjadi baik. Jangan terjadi ketika tidak ada masukan dan apalagi tertutup kemudian masyarakat juga acuh tak acuh, seolah-olah layanan publik itu sudah baik, tapi sebetulnya masih ada kekurangan-kekurangan yang belum dibenahi. Itu sebabnya maka betapa pentingnya membangun zona integritas, dan itu perlu disupport oleh berbagai pihak. Wajib disupport lah. Wajib. Karena zona integritas itu lebih penting ya Pak ya. Karena pandangan saya ini untuk zona integritas itu adalah sikap dan perilaku manusia yang cenderung itu ada kemungkinan kesempatan yang tanda kutip itu bisa dilakukan. Iya, itulah tadi yang kita bahas di awal, bahwa syarat dari membangun zona integritas itu dibutuhkan komitmen. Nah, tentu saja yang berkomitmen itu siapa? Adalah para subjek, para pelaku, yang notabene itu ya karakter itu berbeda-beda, mindset itu berbeda-beda di awal itu. Tetapi ketika ini kita sudah komitmen membangun zona integritas, maka karakter, mindset, pola pikir atau apa istilahnya, budaya-budaya kerja yang memang tidak kondusif, yang memang lambat misalnya, maka melalui pembangunan zona integritas itu hal-hal seperti itu harus segera kita benahi. Harus dipangkas. Kita harus berani merubah mindset, hal-hal yang meskipun mendasar. Mindset itu kan sesuatu yang mendasar, itu pun harus dirubah. Jadi kita tidak boleh hanya terpaku karena misalnya ya seolah-olah tidak ada masalah, padahal sebetulnya ada sesuatu yang masih bisa dikembangkan, masih bisa lebih maju lagi. Lah kenapa tidak? Lah itu sebabnya maka pembangunan zona integritas selalu mengkritisi hal-hal yang dianggap masih lemah, dianggap masih buruk, dianggap masih tidak etis misalnya, termasuk dalam tanda petik misalnya masih ada uang suap, gratifikasi dan sebagainya. Nah, yang seperti itu harus dibongkar, harus dibenahi, harus dirubah. Yang tadinya gratifikasi itu berpotensi terjadi korupsi, maka gratifikasi itu harus dikendalikan, harus dilarang. Nah, antara seperti itu. Ya, wajib ada transformasi ya. Nah, harus ada perubahan. Transformasi itu adalah perubahan yang mendasar, meluas dan berkesinambungan. Yang mendasar itu artinya yang dirubah bukan persoalan-persoalan yang
kecil-kecil saja, misalnya sekedar administrasi, formatnya begini begitu, bukan sekedar itu, tetapi termasuk pola pikir manakala itu memang tidak sejalan dengan model kerja yang lebih maju, ya harus dirubah, harus disesuaikan dengan tuntutan zaman kekinian. Ketika luar negeri sudah mampu menciptakan teknologi yang demikian maju, nah kenapa Indonesia belum? Nah, mungkin hal-hal yang seperti ini adalah masih terbawa dengan mindset yang sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman. Jadi seharusnya seseorang itu lebih tanggap, lebih kreatif, lebih inovatif, tetapi karena ini tidak pernah tersentuh, tidak pernah dibangun, tidak pernah dibangkitkan, seolah-olah itu ya sudah menjadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang nyaman aja. Nah, yang seperti ini melalui zona integritas perlu kita benahi, perlu kita bangun, dan itu perlu komitmen. Ya. Berarti untuk kesimpulannya Pak, ini Ya, apa ini? ya. Antara zona integritas itu dan nilai-nilai korupsi. Kesimpulannya Pak, menurut Bapak? Oh iya, jadi nilai integritas itu atau tadi ya, membangun zona integritas itu kan ada dua tujuan utama. Yang pertama adalah bersih dari korupsi, yang kedua adalah peningkatan kualitas. Konteksnya dengan anti korupsi, nilai-nilai anti korupsi, tentu saja ketika dalam zona integritas itu sudah terbentuk budaya anti korupsi, maka sudah barang tentu di dalamnya itu juga akan terbangun, akan terwujud suatu mekanisme, suatu urusan, suatu pelayanan yang bersih, tidak ada korupsi. Ya karena sudah anti korupsi. Ya, jadi itulah arti pentingnya bahwa ketika kita membangun zona integritas, jangan lupa juga bahwa menginternalisasi atau menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka membangun zona integritas. Bahkan mungkin itu boleh dikatakan sebagai fondasi ketika kita akan memulai atau membangun zona integritasnya. Oke, baik pemirsa dan pendengar ISK Podcast, kita cukupkan sekian Pak ya. Ya. Mungkin kita akan ketemu lagi dengan ISK Podcast lagi selanjutnya.